Sunan Bonang atau yang memiliki nama asli Raden Maulana Makhdum Ibrahim ini merupakan seorang penyebar agama Islam yang menguasai ilmu fikih, usuluddin, tasawuf, seni, sastra, arsitektur, dan ilmu silat dengan kesaktian dan kedikdayaan menakjubkan. Sunan Bonang merupakan salah satu dari 9 wali Songo yang memiliki peran penting dalam penyebaran agama Islam di Pulau Jawa. Dalam sejarah Islam, Sunan Bonang memiliki cara uniknya untuk menyebarkan agama Islam, yakni dengan menggunakan kesenian. Selain itu, Sunan Bonang juga dikenal sebagai sosok yang ramah. Sunan Bonang memiliki nama asli yakni Raden Maulana Makhdum Ibrahim. Sunan Bonang sendiri lahir pada tahun 1465 di Rembang dari pasangan suami yakni Sunan Ampel dan Nyai Ageng Manila. Sunan Bonang merupakan keturunan ke-24 Nabi Muhammad. Dia memiliki 8 saudara, salah satunya Raden Qasim yang dikenal dengan gelar Sunan Derajat. Menariknya, Sunan Bonang belajar agama Islam dan keilmuan lainnya dari sang ayah langsung, Sunan Ampel, di pesantren Ampel Denta. Sunan Bonang bersama santri-santri Sunan Ampel lain seperti Sunan Giri, Raden Patah, dan Raden Kusen. Selain kepada ayahnya, Sunan Bonang juga menuntut ilmu kepada Syekh Maulana Ishaq, yaitu sewaktu bersama-sama Raden Paku Sunan Giri ke Malaka dalam perjalanan haji ke Tanah Suci. Sunan Bonang dikenal sebagai ahli ilmu kalam dan ilmu tauhid. Maulana Makhdum Ibrahim banyak belajar di Pasai. Kemudian, sekembalinya dari Pasai, Maulana Makhdum Ibrahim mendirikan pesantren di daerah Tuban. Sunan Bonang dikenal sebagai seorang penyebar Islam yang menguasai ilmu fikih, usuluddin, tasawuf, seni, sastra, arsitektur, dan ilmu silat dengan kesaktian dan kedikdayaan menakjubkan. Bahkan masyarakat mengenal Sunan Bonang sebagai seseorang yang sangat pandai mencari sumber air di tempat-tempat yang sulit air. Dalam Babad Daha Kediri disebutkan bahwa Sunan Bonang mampu mengubah aliran sungai Brantas. Pada saat itu, Sunan Bonang membuat daerah di aliran sungai yang masyarakatnya enggan menerima dakwah Islam menjadi kekurangan air. Bahkan sebagian yang lain mengalami banjir. Sunan Bonang meninggal pada tahun 1525 Masehi dan dimakamkan di Tuban, daerah pesisir utara Jawa yang menjadi basis perjuangan dakwahnya. Makam Sunan Bonang saat ini masih dikunjungi banyak peziarah di seluruh Indonesia. Sepanjang hidupnya, Sunan Bonang berdakwah ke berbagai daerah di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Perjalanan dakwah Sunan Bonang dimulai dari Kediri, Jawa Timur. Pada saat itu Sunan Bonang mendirikan sebuah musola di desa Singkal yang berada di tepi sungai Brantas. Sayangnya, dakwah Sunan Bonang di kawasan tersebut sempat mengalami penolakan. Meski begitu, Sunan Bonang tidak menyerah. Bahkan justru berhasil berdakwah dan mengislamkan Adipati Kediri Arya Wiranata beserta putrinya. Setelah dari Kediri, Sunan Bonang kembali berdakwah di Jawa Tengah, yakni Demak. Kedatangannya ke Demak merupakan undangan dari Raja Demak pada masa itu, Raden Patah. Waktu itu, Sunan Bonang diundang untuk meminta menjadi imam Masjid Demak. Setelah lama tinggal di Demak dan menjadi imam Masjid Demak, Sunan Bonang kembali melanjutkan dakwahnya di daerah Lasem, Jawa Tengah. Selama di Lasem, Raden Makhdum Ibrahim tinggal di desa Bonang. Hal inilah yang membuatnya mendapatkan panggilan Sunan Bonang. Di sana Sunan Bonang mendirikan pesantren yang dikenal sebagai Batu Layar. Dalam sejarah Islam, Sunan Bonang diketahui menyebarkan agama Islam dengan cara unik, yakni menggunakan kesenian. Beliau menggunakan alat musik gamelan untuk menarik simpati rakyat.
Konon, Sunan Bonang sering memainkan gamelan berjenis bonang, yaitu perangkat musik ketuk berbentuk bundar dengan lingkaran menonjol di tengahnya. Jika tonjolan tersebut diketuk atau dipukul dengan kayu, maka akan muncul bunyi merdu. Ketika Sunan Bonang memainkan alat musik ini, membuat penduduk setempat penasaran dan tertarik, sehingga banyak warga berbondong-bondong ingin mendengarkan alunan tembang dari gamelan yang dimainkan oleh Sunan Bonang. Ia mengubah sejumlah tembang tengahan Macapat seperti Kidung Bonang dan sebagainya dengan nama-nama malaikat sebagaimana yang dikenal dalam Islam, hingga akhirnya banyak orang yang bersedia memeluk Islam tanpa paksaan. Sunan Bonang juga terkenal dalam hal ilmu kebatinannya. Ia mengembangkan ilmu zikir yang berasal dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dikombinasikan dengan keseimbangan pernapasan yang disebut dengan rahasia Alif Lam Mim, yang artinya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Sunan Bonang juga menciptakan gerakan-gerakan fisik atau jurus yang ia ambil dari seni bentuk huruf hijaiyah yang berjumlah 28 huruf dimulai dari huruf alif dan diakhiri huruf ya. Ia menciptakan gerakan fisik dari nama dan simbol huruf hijaiyah dengan tujuan yang sangat mendalam dan penuh dengan makna. Penekanan keilmuan yang diciptakan Sunan Bonang adalah mengajak murid-muridnya untuk melakukan sujud atau sholat dan zikir. Sehingga sekarang ilmu yang diciptakan oleh Sunan Bonang masih dilestarikan di Indonesia oleh generasinya yang diorganisasikan dalam nama Padepokan Ilmu Sujud Tenaga Dalam Silat Tauhid Indonesia. Selain itu, Sunan Bonang yang mahir memainkan wayang serta menguasai seni dan sastra Jawa. Dalam pertunjukan wayang, Sunan Bonang menambahkan ricik